Assalamualaikum ahli YouTube. Jumpa kembali bersama saya di Tutor Saib. Seperti biasa dengan tutorial Excel. Video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang tips dalam membuat user form ya. Sebagai contoh di sini saya sudah membuat user formnya. Jadi ada beberapa fitur dalam satu user form yang bisa kita buat ya. Yang pertama di sini judul atau title barnya itu efek teks berjalan ya. Nah seperti ini. Kemudian ada jam yang berdetak setiap detik ya. Kemudian dalam beberapa text box ini ada watermark ya. Jadi ketika diklik seperti ini dia akan kosong sehingga bisa diketik teks ya. Jadi ketika kita berpindah ke text box berikutnya, text box sebelumnya itu akan memunculkan nama text boxnya ya, seperti ini. Kemudian ada tombol zoom ya, tombol zoom untuk memperbesar tampilan user form seperti ini. Nah, bisa diperbesar seperti ini. Kemudian di sini ada scroll bar vertikal dan horizontal ya. Jadi ada lahan untuk membuat objek di bagian sini, bagian kosong. Kemudian secara horizontal juga terdapat scroll barnya. Kemudian di sini ada tombol aktifkan set ya. Jadi sebelumnya di sini setnya terkunci ya, tidak bisa diklik seperti ini. Nah, ketika saya mengklik aktifkan set, maka nanti setnya bisa terklik seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada tombol keluar ya. Jadi tombol exit yang ini disable atau dinonaktifkan. Ketika diklik muncul peringatan message box ya, dan diaktifkan tombol keluar seperti ini. Kemudian ada tombol full screen untuk membuat tampilan user formnya itu menjadi full layar seperti ini ya. Kemudian di sini zoomnya juga tetap berlaku ya, tetap berfungsi seperti ini. Misalnya mau diperbesar seperti ini ya. Baik, oke teman-teman, kita langsung saja praktik cara membuatnya. Ini saya tutup dulu ya. Baik, kita mulai membuat user form. Masuk ke Visual Basic. Ini user formnya sudah saya bikin ya, namun belum ada coding. Jadi kita mulai dari pengkodingan ya. Jadi teman-teman desain saja user form sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesukaannya. Pertama kita membuat scroll bar ya. Jadi scroll barnya ini sudah ada ya. Jadi cara membuat scroll bar itu sangat mudah sekali. Kita masuk ke menu properties ini ya. Kita aktifkan dulu user formnya, kemudian kita masuk ke bagian properties ini. Kemudian di bagian bawah ada scroll bars ya. Scroll barsnya ada beberapa pilihan, ada yang non untuk menghilangkan scroll bar. Kemudian ada yang horizontal, hanya satu di sini ya. Kemudian ada yang vertikal di sebelah sini ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang both itu adalah dua scroll bar ya, yang vertikal dan horizontal. Baik, kemudian untuk mengatur area scroll barnya ini bisa disetting di bagian bawah sini ya, yang tinggi, kemudian yang width, yang lebar ya, tinggi dan lebarnya di sini, bagian sini. Jadi ini tingginya saya buat 500, misalnya mau dibuat jadi 1000 misalnya, bisa seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini akan semakin luas begitu ya. Jadi ada semakin banyak lahan atau area tempat kita memasukkan objek ya. Baik. Di sini 500 untuk lebarnya ya. Bisa dinaikkan juga sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, kita langsung ke fitur selanjutnya, yaitu ini membuat text box-nya memiliki watermark ya. Jadi ketika dijalankan watermark-nya user formnya, nanti akan muncul nama text box-nya ya. Misalnya di sini kita masukkan nama, alamat, tempat lahir atau tanggal lahir ya. Oke, kita tutup, kita masuk ke pengkodingan. Kita lewat sini ya, user form, klik kanan. Oke, untuk masukkan watermark, kita pilih yang ini ya, yang user form, kemudian yang aktif ya, yang aktif seperti ini, atau yang inisial juga boleh ya. Kita pakai inisial saja.
Ini kita tutup, kita hapus. Baik, ini di sini kita masukkan langsung ya, mi text box ya. Jadi yang text box, yang 4 text box itu saya tidak ganti nama ya. Jadi ini namanya text box 1, text box 2, text box 3, text box 4. Jadi nanti teman-teman desain saja user form sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, kita lanjut. Di sini text box 1 value-nya misalnya isinya itu nama ya. Kemudian ini kita copy saja jadi 4 ya. Kemudian yang text box 2 ini alamat, kemudian ini tempat lahir, kemudian satunya lagi tanggal lahir. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian jangan lupa juga untuk nama text box-nya diganti, text box 4, text box 3, text box 2. Oke, sampai di sini kita coba jalankan. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini. Namun ketika kita klik maka akan tetap ya, karena belum ada coding untuk ketika kita klik maka dia akan kosong ya. Oke, kita lanjut untuk codingnya. Jadi di sini kita masukkan, kita pilih text box ya. Kita pilih text box 1, kemudian di sini kita pilih yang enter. Yang sini ya, enter, ini kita hapus saja. Baik, kita masukkan coding di sini. Jadi codingnya seperti ini. Sebuah pernyataan fungsi if ya. If mi text box 1 value sama dengan, nah di sini untuk ketika kita mengklik, jika dia ada nama ya, karena di sini nama, kemudian dan maka mi text box satunya itu value-nya kosong ya, seperti ini. Baik, kemudian kita enter, kemudian kita pilih yang end if. Nah, sampai sini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini kan text box 1 ya, kita klik, nah maka dia akan kosong. Nah, ketika kita kembali maka dia akan tetap kosong. Seharusnya muncul lagi nama text box yang tadi ya, jika namanya kosong gitu. Oke, kita lanjut. Kita masukkan codingnya lagi. Di sini yang kita pilih yang text box 1, kemudian ini kita pilih yang exit ya. Nah, yang ini di copy saja. Kemudian yang ini dibalik ya. Yang ini kosong, yang ini harusnya nama. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita klik. Nah, ketika kita tidak mengisi, masih kosong, kemudian kita berpindah ke text box yang lain, maka dia akan muncul nama seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, yang text box yang lain tinggal di copy saja ya. Yang ini di copy. Oke, ini text box 2 ya. Ini juga text box 2. Text box 2. Kemudian ini namanya dari sini ya. Sorry. Ini text box 2 juga yang exit ya. Nah, kemudian di sini kita ganti alamat. Ini kita copy saja, kita masukkan ke bagian sini. Oke, kita coba jalankan sekali lagi. Oke, nama, kemudian saya pindah ke alamat, saya pindah ke nama lagi. Nah, seperti ini. Oke, untuk text box yang selanjutnya silahkan teman-teman lanjutkan codingnya seperti yang tadi ya. Tinggal di copy, kemudian diganti nama text box dan isinya ya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke teks berjalan ya. Teks berjalan pada judul user formnya. Ini kan belum diganti ya, namanya judulnya user form 1. Baik, kita ini berbarengan ya. Codingnya itu digabung dengan ini, dengan jam yang berdetak ya. Oke. Untuk membuat coding ini, kita masukkan sebuah fungsi ya. Di sini codingnya private sub. Misalnya di sini teks animasi. Oke. Nah, baru kita masukkan codingnya. Dim key, misalnya terserah ya, mau masukkan huruf apa. String. Kemudian captionnya kita singkat saja cpt as string. Oke. Kemudian dim p as long.
and as long. Seperti ini. Lalu kita masukkan key-nya itu, key sama dengan ini kita masukkan judul title barnya ya, judulnya misalnya belajar membuat teks berjalan. Nah, seperti ini. Kemudian n-nya itu len key ya. Oke. Kemudian captionnya itu sama dengan key. Nah, sampai sini kita lanjut buat sebuah pernyataan awal ya. Do event ini untuk teks berjalannya ya. Jam. Nah, karena di sini saya membuat nama ini kita menggunakan label ya. Kita membuatnya menggunakan label. Kemudian atur huruf jenis fontnya dengan menggunakan DS digital ya supaya lebih menarik. Kita buat menggunakan DS digital untuk jenis tulisan atau fontnya. Baik, kita lanjut. Ini nama labelnya ini jam ya. Baik. Maka di sini saya masukkan jam tadi di sini. Oke. Jam. Kemudian kita masukkan format date. Format date time ya. Time. Kemudian kita masukkan PB long time ya, yang ini. Oke. Kemudian kita masukkan sebuah pernyataan if stop sama dengan true dan exit sub. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan me caption sama dengan ini, kita tempatkan posisi captionnya ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi n sama dengan n plus 1. If n sama dengan len. Seperti ini. Plus 100 dan n sama dengan 0. Sorry. Harusnya di sini ada tutup ya. Nah, seperti ini. Kemudian for p sama dengan 1 tuh. Nah, di sini terserah mau masukkan angka berapa ya. Ini saya masukkan angka sekian sekian sekian. Ini untuk pemutarannya ya, berapa kali berjalan. Kemudian go to awal. Nah, seperti ini. Oke. Sebelum kita menjalankan teks animasinya, kita buat dulu, ini kita panggil ya ketika menjalankan animasi ya. Kita ambil yang user form, kita pilih yang aktif, kemudian kita panggil teks animasi sesuai dengan nama private sub yang kita bikin yang ini ya. Oke. Terakhir satu lagi untuk membuat ini untuk menjalankan coding yang ini, kita buat sebuah pernyataan di judul sini, dim stop. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini kita coba jalankan ya, teman-teman. Oke. Kita coba running. Nah, di sini ada kesalahan. Seharusnya ini huruf kecil ya. Karena ini saya menggunakan huruf kecil. Nah, tag animasi ini kita copy saja ya, biar sama. Oke, kita stop. Kita coba jalankan sekali lagi. Nah, berhasil. Nah, di sini sudah jam berdata, kemudian ini juga sudah berhasil membuat teks berjalan ya. Oke, sampai di sini untuk teks berjalan. Nah, ini muncul bug codingnya karena belum selesai sebenarnya karena kita harus membuat tombol keluar ya. Oke, kita end saja, nanti kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya kita bikin tombol keluar ya. Tombol keluar. Jadi di sini sudah muncul ya. Saya bikin namanya image 2 ya. Saya menggunakan image. Nanti teman-teman kalau menggunakan command button juga nggak apa-apa ya. Ini saya menggunakan image. Oke. Kita masukkan saja codingnya. Kita pilih yang image 1. Oke. Kita cek dulu. Ini image 2 ya, sorry. Kita pilih yang image 2. Kemudian ini kita gunakan yang klik ya. Ini dihapus saja. Kemudian
sini masukkan klik ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini unload me. Kemudian kita masukkan apa? Sebelum kita masuk ke unload me, kita stop dulu teks berjalan sama jam yang berdetak ya. Stop pad sama dengan true. Oke. Sampai sini. Kita coba jalankan. Nah, ketika kita klik keluar, nah sudah tidak ada bug pada codingnya ya. Oke. Selanjutnya kita nonaktifkan untuk ini tombol keluar yang exit ya. Yang ini kita nonaktifkan tombol yang ini supaya kita ketika menutup user form harus menggunakan tombol keluar. Oke. Kita buat sebuah pernyataan. Di sini kita pilih yang user form, kemudian pilih yang query close ya. Oke. Yang query close. Kemudian di sini kita masukkan if close mode itu sama dengan 0, maka pernyataannya seperti ini, cancel sama dengan true ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menampilkan pesan ya, kita buat saja sebuah message box peringatan ya. Misalnya message box-nya, maaf, silahkan gunakan tombol keluar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan pesan, jenis pesannya ya, misalnya PB critical ya, atau PB information juga boleh ya. Kita pakai PB critical. Kemudian kita masukkan di sini judul ya, judul message box-nya misalnya info. Nah, sampai sini. Oke. Kemudian kita akhiri fungsi if dengan masukkan and if. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan sekali lagi. Semoga berhasil. Nah, kita coba klik. Nah, maka muncul peringatan seperti ini ya, yang sudah kita buat. Oke, kita klik tombol keluar. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke ini ya, zoom ya, membuat zoom. Oke, silahkan teman-teman buat satu text box ya, menggunakan text box. Ini tempat kita memasukkan persentase dari ukuran user formnya. Kemudian satunya lagi bikin spin button ya, spin button menggunakan yang ini spin button yang ini ya, baru kita masukkan coding. Jadi text boxnya ini saya kasih nama text zoom, kemudian ini spin button 1 ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian coding ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian coding. Di sini saya pilih yang spin button dulu ya, spin button 1. Oke, baru di sini kita masukkan sebuah codingnya, me text zoom ya, value itu sama dengan spin button value ya. Oke, sampai sini kita coba cek apakah dia akan menampilkan angka. Nah, dia akan menampilkan angka. Oke, kita buat dulu ini minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Misalnya di sini sudah ada ya. Maksimalnya misalnya 250, minimalnya 50 ya. Untuk ukuran layarnya kita buat nanti menjadi 250% dan minimalnya 50%. Oke, kita lanjut ke coding untuk text box-nya. Text box-nya kita pilih di sini text zoom. Text zoom, kemudian di sini change ya. Ini sudah benar, pilih change. Kemudian kita masukkan codingnya me zoom itu sama dengan me text zoom ya. Oke, sampai sini. Kita coba jalankan, klik, kita masukkan. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan sekali lagi. Nah, dia akan normal kembali ya. Oke, kita lanjut ke coding ini ya, tombol untuk mengaktifkan set dan menonaktifkan set ya. Jadi ketika kita menjalankan user formnya ini kan tidak aktif ya. Oke, kita bikin tombolnya. Ini seperti ini, kita menggunakan toggle button ya, yang ini toggle button dibuat saja. Kemudian seperti biasa, kemudian dimasukkan teksnya, misalnya aktifkan set atau enable set gitu ya. Kemudian di bagian sini, di bagian value-nya kita pilih yang false ya. Jadi ketika kita bikin, misalnya saya bikin ya,
seperti ini. Ini kan dia ini false ya, ini true. Oke, jadi nanti ketika dia misalnya isiannya true, nanti ganti saja yang false ya, yang false, sehingga nanti secara otomatis ketika dijalankan dia akan dinonaktifkan terlebih dahulu, baru kita buat coding untuk ini ya, mengaktifkan setnya. Oke, kita lanjut ke bagian coding. Kita masuk ke sini ya, yang toggle button yang ini. Oke, kita masukkan codingnya me height ya. Oke, seperti ini. Kemudian if me toggle button 1, nah ini jadi sebuah pernyataan ya, value-nya itu sama dengan true, maka ini kita bikin coding untuk menonaktifkan setnya dulu ya. Maka me toggle button captionnya itu sama dengan non-aktifkan set. Jadi ini sebuah coding yang ketika kita mengklik toggle buttonnya, dia akan merubah caption ya. Dia akan merubah caption secara otomatis. Kemudian me show ya false ya. Jadi dia akan terkunci ya. Dia akan terkunci untuk user form dan akan membuka set ya. Baik, selanjutnya kita masukkan lagi codingnya. Jika pernyataannya salah, kita masukkan else. Ini kita copy saja ya. Ini kita copy. Nah, kemudian di sini kita ganti. Di sini misalnya dia jadi false. Ya, ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Ini kan sebuah pernyataan jika dia benar ya. Jadi nggak perlu kita masukkan true di sini. Kita masukkan saja langsung yang ini. Kemudian ini kita ganti aktifkan set ya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ini true ya. Jadi ini nggak perlu masukkan false-nya. Ini dianggap true ya. Oke, sampai sini. Baru kita akhiri fungsi if-nya dengan end if seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini kan sudah aktifkan set. Tidak bisa diklik. Kita coba klik. Maka dia akan merubah non-aktifkan set ya. Ketika kita klik maka dia akan aktif setnya ya. Kita seperti ini. Oke, kita klik yang tombolnya lagi, dia akan merubah aktifkan set. Nah, berarti dia akan terkunci seperti ini ya. Dan begitu seterusnya. Baik. Selanjutnya, teman-teman, untuk tombol ini sudah ya. Kemudian yang terakhir ini untuk full screen ya. Jadi full screen ini saya menggunakan image 1, berarti kita masuk saja langsung ke coding ya. Kita pilih yang image 1. Nah, di sini kita masukkan coding application ini untuk membuat dia full screen ya. Kita pilih yang Windows Test, kemudian kita pilih yang Excel Maximize. Oke. Kemudian di sini kita masukkan height ya, untuk tinggi user form kita masukkan saja perintah application. Kita pilih yang height ya. Oke. Kemudian untuk width lebar ya, sama dengan application width. Nah, oke. Kemudian untuk mi left-nya sama dengan 0. Kemudian mi top-nya sama dengan 0. Nah, sampai sini. Oke, kita coba jalankan. Semoga berhasil semua coding yang sudah kita bikin ya. Nah, yang pertama jam berdetak sudah berhasil. Kemudian teks berjalannya juga sudah berhasil. Kemudian ini untuk coding ini ya, nama text box-nya muncul secara otomatis, dan ketika dipindahkan ke text box berikutnya dia akan kembali ya seperti ini. Oke. Kemudian untuk zoom, nah berhasil seperti ini. Kemudian untuk aktifkan set, ini tidak aktif ya. Kita klik maka dia akan aktif. Oke, nonaktifkan maka dia akan terkunci seperti ini. Kemudian untuk full screen, aduh sini belum jalan ya. Oke, kita cek. Ini kita pakai tombol keluar dulu. Di sini yang sorry, ternyata di sini kita harus yang pakai yang klik dulu ya. Yang ini, yang image 1 kita pakai yang klik, kita
Ini kita hapus saja, kita langsung masukkan klik. Karena saya menggunakan image ya, tidak otomatis ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan sekali lagi. Nah, kita klik full screen, maka dia akan full layar seperti ini. Kita coba zoom seperti ini ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Silahkan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri video ini, sampai jumpa. Seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.